Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada saat ini kita bisa melanjutkan kajian kita hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kelima dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Biasanya hadis ini dibahas kaitannya dengan perkara bid'ah, dan saat ini kita akan melanjutkan kajian kita meneruskan tentang bid'ah itu apa. Ini perlu kita ketahui bersama, sebab masih banyak di antara saudara-saudara kita membid'ahkan amaliyah-amaliyah saudara-saudara kita yang lain. Dianggapnya bahwa sesuatu yang tidak dijalankan oleh Nabi, yang tidak ada pada zaman Nabi, kemudian langsung dipukul rata, itu adalah perkara yang bid'ah. Kemudian mereka berpatokan pada hadis Nabi Muhammad, kullu bid'atin dholalah. Artinya orang yang melakukan perbuatan bid'ah itu dholalah, wa kullu dholalatin finnar, dan setiap yang dholalah, yang sesat, pasti di neraka. Artinya ketika ada seorang muslim yang dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut mereka itu tidak berasal dari Nabi atau Nabi Muhammad tidak melaksanakan, kemudian disebut dengan sesat dan dia masuk neraka. Dia tidak melihat amaliyah-amaliyah yang lain, dia tidak melihat keimanannya, dia tidak melihat ibadah-ibadah yang lain. Pokoknya sesat saja, masuk neraka. Nah, ini tentunya tidak baik bagi kehidupan kita di dalam bermasyarakat ataupun ketika berada di tengah-tengah masyarakat, karena di antara masyarakat kita banyak yang melaksanakan amaliyah-amaliyah yang dianggapnya seperti bid'ah. Saya katakan dianggapnya seperti bid'ah karena bisa jadi itu adalah bid'ah, tetapi bid'ah yang diperbolehkan. Karena saya pribadi meyakini dan memahami, pemahaman saya terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa perkara bid'ah itu bukan hanya kemudian perkara itu tidak ada zaman Nabi saja, tetapi bisa saja bahwa perkara itu tidak ada pada zaman Nabi, tapi perkara perbuatan amaliyah itu adalah amaliyah baik untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Tentunya adanya perbuatan-perbuatan baik itu yang tidak dilakukan oleh Nabi tidak mengurangi kesempurnaan Islam yang dibawa oleh Nabi, yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih pembahasan tentang hadis man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Saya sendiri memahami bahwa yang disebut dengan bid'ah yang dholalah, bid'ah yang sesat, adalah satu perbuatan yang tadinya sudah dihalalkan, sudah wajib harus dilaksanakan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kok sekarang perbuatan yang tadinya diwajibkan, dihalalkan pada zaman Nabi, sekarang ini diharamkan. Padahal perbuatannya zaman Nabi diwajibkan, halal, tapi kok pada saat ini diharamkan. Nah, mungkin ada perilaku-perilaku yang demikian karena mungkin kekurang pahaman terhadap ajaran Islam, atau mungkin karena keberanian dia ada maksud-maksud tertentu untuk menghancurkan Islam dari dalam. Atau sebaliknya,
yang pada zaman Nabi Muhammad telah diharamkan, kemudian dihalalkan pada saat ini. Nah, kalau ada perbuatan-perbuatan yang demikian menghalalkan sesuatu yang sudah haram atau mengharamkan sesuatu yang asalnya halal, itu disebut dengan bid'ah dolalah dan pelakunya pasti masuk neraka. Kenapa? Karena perbuatan itu menabrak syariah yang telah ada, yang diwajibkan oleh Nabi dan diharamkan oleh Nabi. Insodamasyara, maka perbuatan itu yang menabrak syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang disebut dengan bid'ah dolalah. Kajian selanjutnya adalah apakah bid'ah itu sebuah hukum? Atau saya sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan, apa hukum dari perbuatan ini, kemudian ada jawaban bid'ah, hukumnya bid'ah. Padahal hakikatnya kalau kita kaji pada kajian-kajian fikih, baik di usul fikih ataupun di kajian fikihnya, bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu sesuatu yang harus diberi hukum. Nah, ini keterangan dari guru saya, Syekh Mu'allim Muhammad Syafi'i Al-Hadami, Kiai Haji Muhammad Syafi'i Al-Hadami dari Betawi, dari Jakarta. Beliau mengatakan bahwa hakikatnya bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah adalah satu perbuatan yang tidak ada pada zaman Nabi, kemudian perbuatan yang tidak ada pada zaman Nabi itu diberi hukum. Hukumnya tetap sebagaimana yang diungkapkan oleh para ulama ahli fikih atau ahli usul fikih, bahwa hukum itu hanya ada 5, hukum haram, hukum wajib, hukum mubah, hukum makruh, dan hukum haram. Bid'ah itu bukan termasuk hukum, sehingga kita tidak bisa mengatakan apa hukum perbuatan ini, hukumnya bid'ah, itu malahan salah. Tapi kalau bahwa ini bid'ah iya, tapi apa hukum bid'ah perbuatan ini? Apakah haram, apakah wajib, apakah sunnah, apakah makruh, apakah mubah? Lah ini dalam kajian ulama-ulama fikih ataupun usul fikih. Dari ulama fikih, bahwa hukum itu ada 5. Kita bisa lihat dan teliti dari beberapa literatur ulama-ulama besar, baik mujtahid besar, mereka hanya membagi hukum itu ada 5. Namun secara umum nanti ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Hukum taklifi ini yang kemudian 5, hukum wad'i antara sah dan tidak sah, antara batal dan tidak batal, antara sempurna dan tidak sempurna. Nah, hukum taklifi ini, yang hukum ini ada 5, yang harusnya memberikan jalan keluar hukum bagi satu perbuatan yang dianggapnya bid'ah. Misalkan bahwa perbuatan ini tidak ada pada zaman Nabi, tetapi ternyata perbuatan ini dilakukan oleh sahabat Nabi, dilakukan oleh tabi'in, atau ternyata perbuatan ini dilakukan dengan dalil-dalil umum dari Al-Quran. Maka perbuatan ini berasalkan dari dalil umum yang ada di dalam Al-Quran, tidak disebut dengan bid'ah. Seperti ada orang yang berpuasa terus. Saya berpuasa hari Selasa, ada yang berpuasa hari Rabu, ada yang berpuasa hari Kamis. Tapi niat dia dengan melaksanakan ibadah puasa, dia pengen menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan berpuasa untuk kamu dan orang-orang sebelum kamu dengan tujuan la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Dengan puasa tambah bertakwa. Kemudian saya melaksanakan ibadah puasa yang tidak diperintahkan atau dipraktekkan oleh Nabi. Saya berpuasa hari Jumat, saya berpuasa hari Kamis, tapi tujuannya benar. La'allakum tattaqun, agar saya menjadi pribadi yang benar. Walaupun Nabi Muhammad tidak mempraktekkan puasa hari Senin, puasa hari Kamis, puasa hari Sabtu atau hari-hari yang lain, tetapi saya berpuasa tujuannya adalah untuk meningkatkan ketakwaan sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran.
Maka perbuatan ini menurut hemat saya itu bukan disebut dengan bid'ah, karena Nabi Muhammad tidak melakukan, tidak mempraktekkan. Nah, terus bagaimana pembagian hukum dari bid'ah itu? Karena bid'ah adalah sebuah perbuatan yang perbuatan itu harus diberi hukum, maka bid'ah itu bisa menjadi hukum haram, bisa menjadi hukum wajib, bisa menjadi hukum sunnah, bisa menjadi hukum mubah, dan hukum makruh. Sebagaimana hukum yang ada di dalam fikih ataupun usul fikih. Pertama misalkan, ada orang yang ingin memahami Al-Quran dengan baik. Cara membaca Al-Qurannya biar baik, maka dengan belajar tajwidnya. Ingin mempelajari tafsirnya, belajar tentang ilmu-ilmu tafsir, belajar tentang ilmu alat, belajar tentang soroh, belajar tentang nahwu. Padahal ilmu-ilmu yang ini tidak diperintahkan oleh Nabi, tidak dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi saya harus belajar. Karena apa? Ingin bisa memahami ayat-ayat Al-Quran. Nah, yang ini tidak pernah dipraktekkan oleh Nabi, tidak pernah diperintahkan oleh Nabi, tetapi ternyata ilmu itu berkembang, kemudian dipelajari oleh kaum muslimin. Bahkan saya karena pengen bisa memahami ayat-ayat Al-Quran, bisa memahami hadis-hadis Nabi, harus belajar itu, maka saya wajib melaksanakan bid'ah ini yang tidak diperintahkan oleh Nabi, tidak dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perilaku ini bisa disebut dengan bid'ah yang wajib. Zaman Nabi tidak memerintahkan, tapi saya harus belajar. Karena apa? Ingin mengetahui, memahami Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dengan hukum-hukum yang lain. Dalam konsep misalkan menyebarkan ilmu-ilmu agama. Adanya pondok pesantren, adanya madrasah, adanya jamiah, adanya majelis taklim. Apa Nabi pernah mempraktekkan? Nabi itu dalam pengajian dia sistemnya hanya satu, yaitu ketika berada di sebuah masjid, setiap habis sholat Kanjeng Nabi Muhammad mengajarkan kepada para sahabat atau yang terkenal dengan Ashabus Suffah. Modelnya hanya itu Nabi Muhammad SAW. Terus kita bikin pondok pesantren. Anak dari berbagai daerah kumpulkan jadi satu. Kemudian disuruh sholat bersama. Kemudian disuruh ngaji. Kemudian disuruh mempelajari pelajaran-pelajaran apa saja yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Nah, perbuatan yang ini memang Nabi tidak memerintahkan dan tidak mempraktekkan. Tapi saat ini berkembang model-model pendidikan yang kayak gitu. Bahkan yang lebih parah dari itu juga banyak berkembang. Lalu apakah kemudian kita mengatakan bahwa ini adalah bid'ah, ini adalah dolalah, ini akan masuk neraka? Tidak. Jadi walaupun Nabi Muhammad SAW tidak memerintahkan, tetapi ternyata sarana ini bisa membantu untuk memahami, untuk belajar memahami Al-Quran, maka sarana-sarana yang kayak gitu hukumnya sunnah dilakukan. Demikian juga dengan hukum-hukum yang lain, hukum haram. Hukum haram itu apa? Ada pemikiran-pemikiran baru yang bertentangan dengan syariat. Nah, pemikiran-pemikiran baru itu yang baru muncul itu, yang Nabi Muhammad tidak mempraktekkan, Nabi Muhammad tidak menjelaskan, tidak menyuruh, bahkan pemikiran-pemikiran itu bertabrakan dengan syariah, maka pemikiran-pemikiran itu adalah pemikiran-pemikiran yang haram kalau bertabrakan dengan syariat. Tapi kalau pemikiran itu tidak bertabrakan dengan syariat, bahkan mendukung syariat, maka pemikiran-pemikiran itu hukumnya sunnah, bahkan bisa menjadi wajib ketika untuk mendukung perkara yang wajib. Untuk memahami Al-Quran, untuk memahami hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah,
Jadi hakikatnya menurut pemahaman kami bahwa bid'ah itu bukan sebuah hukum, tetapi bid'ah adalah sebuah perbuatan yang harus diberi hukum. Lalu apa hukum dari perbuatan itu, dari bid'ah itu? Bisa wajib, bisa haram, bisa sunnah, bisa makruh, dan bisa mubah. Kemudian mungkin ada perbedaan-perbedaan di dalam memahami hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau menurut saya, kalau yang senang kepada bid'ah, kita kembali kepada Rasulullah, ya silahkan saja. Tapi jangan sampai kemudian membid'ahkan amaliyah orang lain. Karena kalau pemahaman bahwa yang tidak dijelaskan oleh Nabi Muhammad, tidak diterangkan, tidak diperintahkan oleh Nabi adalah bid'ah, kemudian dia adalah dhalalah, kemudian di neraka, maka akan sulit sekali Islam itu akan berkembang. Yang akan terjadi adalah keributan. Orang yang dituduh bid'ah akan membela diri, sedangkan orang yang membid'ahkan dia merasa paling hebat, paling suci, paling benar. Karena apa? Saya adalah pelaku dari orang yang sama persis apa yang dilakukan ajaran Islam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jangan sampai kita membid'ahkan orang lain, mengkafirkan orang lain, memasukkan neraka orang lain. Sebab bisa jadi apa yang kita tuduhkan kepada orang itu berbalik kepada kita, sebagaimana keterangan dari Nabi Muhammad SAW. Kalau engkau menuduh orang lain bid'ah, orang menuduh orang lain kufur, kemudian tidak terbukti, maka tuduhan itu akan kembali kepada dirinya. Di dalam memahami hadis Nabi Muhammad SAW, kalau memang yang satu pemahaman, kemudian dia ekstrim dengan pemahaman itu, dia merasa paling benar. Tetapi kalau dia memahami pemahaman satu hadis, satu keterangan Al-Quran dari berbagai keterangan, dari berbagai keterangan para ulama-ulama yang lain, maka dia akan bijak menghadapi persoalan-persoalan baik yang dianggap bid'ah ataupun yang tidak dianggap bid'ah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.